Siapa sih yang nggak kenal dengan daun ini? Bukan hanya daunnya yang bisa kita ambil, tapi juga singkongnya yang pasti cocok banget buat minum kopi. Kali ini Cece Petani Kantoran mengajak teman-teman untuk ke kebun dan memetik daun singkong. Seperti apakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini dalam video memetik daun singkong. Karena itu teman-teman, untuk mendukung channel ini jangan lupa klik subscribe-nya dan klik juga untuk loncengnya. Banyak sekali yang menyukai daun singkong ini karena biasanya kalau di kampung-kampung daun ini sangat mudah dijumpai di kebun, jadi tinggal metik aja. Ternyata daun singkong bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Rasanya pun enak banget, baik dilalap saja, direbus ataupun diolah menjadi masakan yang lain. Walaupun beberapa harus menghindarinya karena mempunyai penyakit asam urat. Jadi kalau mempunyai asam urat memang ada yang harus dihindari dari olahan daun singkong ini karena mengandung purin yang tinggi. Kali ini kita akan memetik daun singkong dan ternyata ada tips-tipsnya atau cara-caranya untuk memetik daun singkong. Tanaman singkong untuk Cece Petani Kantoran sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya cukup saja sekitar 10 tanaman, tapi bisa kita ambil daunnya dan nanti tentu saja kita ambil singkongnya. Singkongnya belum berbuah, tapi kita sudah bisa memetik daunnya. Menanam singkong pun sangat mudah. Perbanyakan untuk tanaman singkong pun mudah banget. Dari batangnya dipotong-potong, tinggal kita cecepin alias kita tinggal tanam aja ke tanah. Kenapa kita perlu memperhatikan cara memetik daun singkong supaya tidak mengganggu pertumbuhannya atau sampai singkongnya panen? Dengan kita menanam singkong, walaupun tidak di kebun luas, hanya beberapa pohon, kita kalau membutuhkan, tentu tidak dalam jumlah yang banyak, kita bisa mengambil seperlunya. Walaupun tidak mempunyai lahan luas, jadi aku sisihkan sebagian dari lahan yang ada untuk menanam 2 baris. Ini hanya 10 saja ya tanaman singkongnya, dan ini pun aku campur dengan tanaman kacang panjang. Pagi ini lagi memetik mumpung masih pagi, matahari pun masih sehat, vitamin D-nya. Selain kita mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, aku juga mendapatkan daun singkong. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk memetik daun singkong supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman singkongnya sendiri, supaya nanti aku juga bisa panen buah. Nah, seperti ini kan pasti akan tergiur dengan pucuk-pucuk yang muda seperti ini. Tapi kita jangan mengambil dari paling atas yang ini. Kita ambil untuk daun singkong itu sisakan 2 ruas ya. Jadi jangan yang ini. Apalagi batang yang ke atas ini kita jangan sampai memetiknya, jadi kita ambil yang sesudah 2 ruas ke bawah ya. Ayo kita mulai petik supaya nanti hari ini kita bisa memasak daun singkong. Menanam tanaman singkong ini sangat mudah banget, tidak perlu dipupuk secara terus-menerus. Saya menanamnya memang tidak di polybag kali ini, tapi di tanah ya. Biasanya itu akan lebih subur dibanding kita di polybag, dan rasanya kita juga memerlukan polybag yang besar ya, karena saya juga belum pernah sih melihat menanam singkong di polybag. Apakah ada yang punya pengalaman? Silahkan ditulis di komennya. Jadi ini aku menanamnya ini barengan juga dengan tanaman kacang panjang. Nanti kita mau lihat perkembangannya seperti apa, apakah terganggu, apakah tanaman kacang panjangnya ini tetap akan menghasilkan kacang panjang.
Sambil menunggu singkongnya bisa kita panen, yaitu biasanya di atas 6 bulan ya untuk singkong, kita bisa memanfaatkan waktu dengan mengambil daunnya, tapi jangan diambil semua juga ya. Lokasi untuk menanam tanaman singkong itu yang pertama harus mendapatkan cahaya matahari, karena singkong itu memerlukan sinar matahari penuh untuk pertumbuhan yang optimal. Karena itu aku posisinya di sini mencari tempat yang terkena sinar matahari full. Nah, udah dapat segini nih buat hari ini, jadi ambilnya hanya sesuai keperluan saja. Kalau minggu depan mau masak lagi, kita ngambil lagi, jadi fresh langsung dari kebun. Yang kedua, tanahnya juga harus gembur. Untuk menanam singkong itu harus juga berdrainase yang baik ya. Gimana kalau segini sudah cukup atau belum kita mengambil daun singkongnya? Untuk orang yang tidak mempunyai penyakit asam urat, daun singkong itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah membantu proses regenerasi sel. Untuk manfaat yang lain, daun singkong meningkatkan sistem metabolisme. Kemudian bisa menjadi sumber energi, melancarkan sirkulasi darah, melancarkan sistem pencernaan, dan tadi sudah disebutkan mencegah penyakit anemia dan menangkal radikal bebas. Ternyata walaupun daunnya ini katanya sih murah banget karena saking mudahnya ya. Nah, ini adalah daun kacang panjang yang aku tanam barengan ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya dong kalau aku hari ini memanen daun singkong dengan memperhatikan tadi cara-caranya supaya nanti tetap bisa panen singkongnya. Daun singkong sebaiknya kita konsumsi dengan dimasak. Jadi singkong itu apalagi tidak boleh dimakan mentah karena mengandung hidrogen sianida. Ini bahaya banget buat kesehatan. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya. Nah, daun singkongnya seger-seger banget. Ada memang tanaman singkong yang memang khusus untuk kita ambil daunnya saja, biasanya untuk rumah makan Padang, dimana rebusan daun singkong ini cocok banget kalau dilalap dan sambal yang hijau. Nah, sekian dulu sharing Cece Petani Kantoran hari ini untuk daun singkong. Belum panen singkong nih Cece Petani Kantoran, tunggu ya teman-teman sampai aku panen. Jadi aku sharing bagaimana tipsnya cara memetik daun singkong supaya pertumbuhan tanamannya tidak terganggu. Selain itu, daun singkong manfaatnya apa saja, karena banyak banget yang suka dengan daun singkong. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Sekiranya ada masukan yang berharga untuk Cece Petani Kantoran, silahkan tulis di bagian komen dan jangan lupa klik subscribe-nya Cece Petani Kantoran. Mau masak singkong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.